Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, tetap semangat untuk Toyota. Safety komen saya akan menunjuk kanan kiri untuk memastikan aman sebelum menyeberang. Kami dari Sekretariat Akuisisi PBOD akan mereview atau mengajarkan kembali tentang problem solving step menggunakan GQCC. Untuk itu, Bapak sekalian, sebelum masuk ke step-stepnya, tentunya sebuah grup QCC harus mempunyai struktur atau organisasi. Siapa sebagai advisernya, fasilitatornya, terus circle leadernya, tema leader, notulen, dan anggotanya. Ini adalah satu kesatuan untuk kelangsungan grup QCC tersebut. Siapa yang melaksanakan, siapa yang memfasilitasi, dan siapa yang akan mengkontrol. Kalau itu sudah berjalan dengan baik, tentunya step-step QCC bisa terkontrol dengan baik. Untuk itu, kita masuk ke problem solving step 01, yaitu pemilihan tema. Ya. Nah, di step ini semua circle member mendiskusikan masalah atau hal yang menyusahkan member di tempat kerja. Nah, lalu diperiksa dan di-sharingkan. Nah, semua menyampaikan problem atau masalah-masalahnya. Baru di sini di-list up problem yang menyusahkan member tersebut. Baik itu dari permasalahan diri sendiri atau member yang lain dalam satu pekerjaan sehari-hari. Nah, ini contoh-contoh masalah yang di tempat kerja, Pak. Dari contoh quality, yaitu frekuensi salah pasang, frekuensi baret, salah part. Nah, ini dari contoh mengenai cost, memerlukan waktu lama. Dan juga contohnya yang ada di PBOD, yaitu abnormality, part cripple, case tidak komplit. Nah, ini contoh-contoh untuk masalah yang terjadi di dalam grup QCC. Jadi, semua member menyampaikan permasalahannya yang sekarang disebut dengan member voice. Baik, di tahap ke-1 kita masuk ke tahapan berikutnya untuk masih dalam pemilihan tema. Nah, setelah dari usulan-usulan member tadi di list up, nah, tentunya kita akan memilih masalah yang akan ditangani, yaitu memilih mengevaluasi 3 masalah di tempat kerja yang Anda ingin selesaikan di masalah-masalah yang diangkat oleh member. Nah, itu dari contoh tadi, Pak, membernya totalnya ada 10. Nah, dari 10 ini kita ambil 3 besar, kita evaluasi. Pak, bagaimana yang lainnya? Yang lainnya bisa diselesaikan dengan contoh kalau hal safety dengan HIARI harga, dengan QIT, nah itu bisa. Juga bisa masalah-masalah kecil bisa diselesaikan dengan menggunakan ide. Nah, itu bisa dilakukan. Nah, dari 3 masalah ini kita evaluasi berdasarkan sudut pandang. Ini contoh sudut pandang ya, Pak ya. Apakah bila masalah ini dipecahkan membuat member bekerja lebih mudah? Nah, dapatkah masalah dipecahkan kalau kemampuan member digabungkan? Nah, poin yang ketiga, dapatkah masalah dipecahkan dalam periode berkuisisi? Nah, selama 6 bulan. Nah, poin berikutnya, apakah masalah menjadi lebih buruk kalau tidak diselesaikan secepat mungkin atau sekarang? Nah, poin yang terakhir adalah apakah bila masalah dapat dipecahkan dapat kontribusi kepada perusahaan, ya, pada aspek quality, safety, productivity, cost, dan HR. Nah, ini adalah contoh-contoh evaluasi sudut pandang. Nah, contoh yang kedua adalah tingkat kepentingan, tingkat kedaruratan, dan kecenderungan meluas. Nah, ini diambil 3 besarnya, tentunya dari sudut pandang hal ini. Dari 3 masalah tadi, kita memilih masalah yang akan ditangani.
contoh cara mengevaluasi berdasarkan opini-opini member. Contoh ini kita di urutan nomor 2, yaitu tema yang diusulkan dari member adalah jari cedera ketika assembling sheet, ketika masang sheet. Nah, di sini dari poin evaluasinya, apakah pekerjaan itu, jika masalah itu bisa diselesaikan, membuat pekerjaan itu lebih mudah, lebih enak. Nah, di poin nomor 1 adalah keyakinannya 25%. Nah, poin 2 50%. Poin yang ketiga adalah 75%, di atas 75%. Nah, ini ada 3 penilaian yang untuk dipilih berdasarkan poin-poin memilih tema tersebut. Dan evaluasi berikutnya adalah apakah masalah ini bisa diselesaikan dalam satu grup. Nah, di sini poin 1 tidak bisa. Poin 2 bisa tapi butuh bantuan orang lain. Nah, poin ketiga bisa dengan mandiri. Nah, ini dipilih berdasarkan opini-opini pilihan member. Nah, dari beberapa sudut pandang sampai 5 ini nanti di total sudut pandang yang pertama sampai dengan kelima ini contohnya ini di total 3, 3, 3, 2, 3, totalnya 14 total poinnya, dan di sini adalah kebetulan ranking 1. Nah, di nomor 1 dan nomor 3 sama. Di sini dari 3 besar kita kerucutkan menjadi untuk bisa menjadi tema, yaitu jari cedera ketika assembling sheet. Nah, kita lanjut. Ini dari 3 kita menjadi 1 yang akan kita selesaikan. Ini adalah cara bagaimana contoh menulis tema. Ya, ini contohnya nih, menurunkan jumlah claim ring defect yang mengakibatkan jari terluka selama pemasangan rear setback. Ini contohnya seperti itu. Tapi berikutnya ada sesuatu yang harus kita pelajari bersama. Di sini sebagai aturan tema harus menyatakan dalam format x, y, z, z. X itu apa? How. Y, what. Z, where. Nama produknya. Ini contohnya, Pak. Mengurangi masalah postur selama spot gun welding. Mencegah oli menetes ke lantai selama proses anti karat. Nah, kalau di PBOD contohnya nih, menurunkan klem atau menurunkan cycle time case A7 di land SC set, menurunkan crash cripple di CKD Sunter 1. Nah, ini contoh-contoh tema yang berdasarkan x, z. Di mana kalau bahasa Indonesia yang enak itu ada SPO, subjek, predikat, objek. Jadi kalau dibaca itu kedengarannya enak. Nah, ini contohnya juga seperti itu. Jadi contoh lagi, menurunkan jumlah hari pengiriman terlambat. Ini contohnya delivery yang delay. Nah, poin yang 4 adalah tema tidak boleh menyatakan penanggulangan. Nah, yang jelas itu, Pak, ya, tema itu tidak boleh menyatakan penanggulangannya. Berikutnya, nah, di sini adalah ini contoh, ya, contoh x apa? Mengurangi atau meringankan, terus mencegah, mengeliminir. Nah, ini x contoh ini, Pak, mencegah unloading part salah selama brake pad assembly, ya. Mencegah outflow di proses boxing pos 1. Nah, ini juga contoh ada di temin. Mencegah defect saat proses quality gate. Nah, ini juga bisa menjadi contoh-contoh tema. Ya, selanjutnya dari pertemuan tadi tentunya kita buat resumeting. Ya, ini adalah format resumetingnya yang bisa Bapak-bapak pakai. Di sini ada komentar departemen, section, dan lain-lain. Kenapa ini butuhkan terutama dikala memilih tema? Apakah tema tersebut
linear dengan hosin dari departemen, itu yang lebih bagus. Jadi tentunya dibutuhkan sumbang dan saran dari bapak-bapak pimpinan kita, dan mulai dari advisor dan juga departemen kita. Demikian untuk step 01. Step berikutnya adalah step 02, persiapan rencana aktivitas. Nah, step ini menetapkan item-item untuk implementasi dan memutuskan jadwal aktivitas dan peran seorang member. Bapak sekalian, di sini adalah boleh dibilang bikin activity plan atau rencana aktivitas grup VCC tersebut. Tentunya itemnya adalah mulai dari step 01 sampai dengan step 8 ini buat kapan. Nah, jadi step 01 ini kapan dilakukan? Oh, Pak, dilakukan di bulan Oktober minggu pertama. Nah, PIC-nya siapa? Nah, salah satu dari member tersebut menjadi penanggung jawabnya. Nah, berikutnya juga step 02, step 1 dan seterusnya. Nah, ini adalah di persiapan rencana aktivitas. Jadi memutuskan jadwal aktivitasnya dan memutuskan siapa peran member di masing-masing step tersebut. Ini Pak sekalian. Berikutnya adalah ini contoh rencana aktivitas tadi Pak, itemnya nih dari step 01, 02, 03 ini kapan akan dilakukan pertemuan atau aktivitas tersebut. Ini contohnya, ini kalau strip-strip ini adalah planning. Ini planning, yang tanah merah ini adalah aktualnya. Jadi masing-masing step diplanningkan seminggu, betul nggak sih? Dalam seminggu ini dilakukan. Kalau tidak dilakukan, kenapa? Nah, ini fungsi kontrol juga pimpinan. Bagaimana aktivitas yang sudah direncanakan dari Februari sampai dengan Juli itu bisa berjalan dengan baik. Nah, tentunya Pak, ada istilah, ini adalah apa yang di setiap orang katakan tentang aktivitas VCC Circle. Tanpa sebuah rencana tidak ada aktivitas. Tanpa aktivitas tidak ada refleksi. Tanpa refleksi tidak ada perubahan. Nah, aktivitas ini harus berjalan dengan baik. Jadi Bapak sekalian, untuk di aktivitas ini semua harus terlibat. Tujuannya apa? Biar semua ikut merasakan bagaimana mengelit dalam sebuah meeting. Ya. Baik, untuk yang rencana aktiviti seperti itu. Nah, sekali lagi ini adalah jangan lupa dibuat resume meetingnya mulai dari step 1 sampai dengan step terakhir itu kapan aktivitinya dilakukan. Dan tentunya jangan lupa harus ada PIC di setiap aktiviti tersebut, step-step itu. Step berikutnya, sekarang step 1 yaitu klarifikasi masalah. Ya. Nah, ini adalah step menetapkan secara jelas masalah untuk diselesaikan. Yaitu caranya bagaimana? Mempertimbangkan tujuan pekerjaan tersebut. Terus yang kedua, mempertimbangkan bentuk ideal pekerjaannya. Idealnya seperti apa sih? Nah, terus memeriksa situasi saat ini, faktanya kayak apa. Terus mengklarifikasi gap dan melihat situasi yang ada sebagai masalah. Nah, contoh tujuan pekerjaan ini begini Pak. Contoh di PPOD, tujuannya adalah bagaimana customer kita ini bisa tersenyum. Contohnya pengirimannya sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Terus juga kualitasnya yang baik. Jumlahnya sesuai dengan yang diharapkan. Ini adalah untuk importer kita. Nah, bentuk ideal pekerjaannya apa? Ya, tentunya tidak ada sorted, tidak ada delay, tidak ada cripple. Nah, aktualnya seperti apa situasi saat ini? Oh, nyatanya Pak, cripple itu setiap hari masih ada 2-3 case setiap hari. Nah,
ini menjadi gapnya. Jadi idealnya ini contoh kita cerita tentang abnormality cripple Pak ya. Cripple itu harusnya tidak ada standarnya. Aktualnya setiap hari ada 1 sampai dengan 2 case. Lah inilah gap yang perlu dipecahkan masalahnya. Jadi masalahnya adalah situasi yang ada diperlihatkan perbedaan gap antara aktual dengan bentuk ideal. Idealnya tuh nggak ada cripple Pak. Aktualnya ada cripple 2 sampai 3 case per harinya. Nah, di sini adalah di klarifikasi masalah berikutnya adalah ini Pak, ini contoh-contoh mengklarifikasi datanya. Kalau ini adalah jadi tadi jari cedera ketika assembling sheet, ini adalah data-datanya. Ya. Data eksiden, ini datanya quality. Nah, tapi kalau kita tadi klarifikasi masalah cripple contoh Pak. Cripple di CKD Sunter 1. Di breakdown lagi, cripple itu ada 2 Pak, disebabkan dari eksternal dan internal. Oh Pak, yang internal yang bisa kita lakukan perbaikan. Ya udah, itu yang kita selesaikan masalahnya. Nah itu juga bisa seperti itu. Jadi antara internal dan eksternal, internal yang akan kita selesaikan masalahnya. Nah selanjutnya, klarifikasi masalah ini jangan lupa Pak, di resume ini harus keluar gap antara ideal sama aktualnya. Jadi klarifikasi masalah itu inilah masalah yang akan ditangani. Bisa di sini menjadi subtemanya di sini nanti. Jadi mengerucut, mengecilkan masalah di aktivitas klarifikasi masalah. Nah, ini kita masuk ke step 2. Tadi step 1 klarifikasi masalah, ini step 2 yaitu analisa kondisi yang ada. Analisa kondisi yang ada ini adalah step tentang memahami dengan benar aktual situasi yang ada di mana masalah itu terjadi. Ya, mempersempit masalah untuk identifikasi masalah inti yang jadi target, root cause-nya yang jadi target. Jadi yang pertama dilakukan apa? Stratifikasi dan mempersempit masalah, menetapkan masalah yang ditangani, dan melihat proses dan identifikasi masalah inti. Biasanya Pak, kalau untuk step 2 ini ada yang namanya 3G, Gemba, Genji, Genboshu. Datang untuk dilihat dan dicatat. Ya. Yang penting itu Pak, kalau namanya analisa kondisi yang ada, harus melihat fakta yang ada di lapangan. Nah ini yang pertama, ini contoh sudut pandang stratifikasi dari berdasarkan waktu, berdasarkan tempat, ya tempat itu di departemen apa, proses apa, nah berdasarkan fenomena. Nah ini contoh-contoh sudut pandang mengstratifikasi atau mempersempit masalah tersebut. Ya Pak, setelah Gemba Pak, nah di sini dari masalah tadi Pak, diklarifikasi. Problemnya tadi kita lanjut coba mengenai cripple Pak. Cripple tadi sudah kita persempit menjadi cripple yang internal. Eksternalnya udah urusan supplier. Kalau internal kita, nah di proses apa aja masalah itu terjadi. Nah, jadi ini kita trace back Pak. Trace back di proses awal sampai dengan akhir part cripple itu bisa terjadi. Nah, ini memilih Pak, di proses mana? Contoh kita ada proses receiving, ada boxing, ada supply, ada stacking. Ini contohnya nih Pak. Anggap aja nih proses di proses supply yang bermasalah mengakibatkan cripple tersebut. Nah, di situ itulah tempatnya masalah terjadi. Coba ya, dari prosesnya kita lihat, kita amati di mana terjadinya. Nah berikutnya adalah, nah di sini Pak, ini detail masalah tadi di pos supply contohnya, ya. Jadi memperjelas proses yang bermasalah. Oh di proses apa sih yang masalah tadi? Nah di proses tersebut tentunya masih ada urutan kerja. Nah di urutan kerja nomor berapa terjadinya problem tersebut. Nah di sini Pak, biasanya ini kita melihat ideal dan aktualnya, ya.
di step 02 ini. Ya, jadi Bapak sekalian, tadi Gemba, setelah Gemba diamati di mana proses itu terjadi masalah. Nah, biasanya dari urutan pekerja bisa dilihat dari 4M tadi, dari mainnya seperti apa, dari materialnya, dari mesinnya, dari metodenya. Nah, itu diamati semua mana yang bermasalah. Nah, ini kita buat nih Pak. Ini problem yang terjadi. Ini tadi Bapak sekalian, pertama dari prosesnya ini di item pekerjaan tersebut. Ini Pak ya, bagaimana cara menganalisa di mana problem itu terjadi. Tentunya hal-hal itu Pak yang perlu kita lakukan mengenai di step 2. Nah, ini berikutnya adalah tahapannya memeriksa masalah secara detail dengan mencatat temuan. Nah, kan temuannya dicatat tuh Pak. Jadi contoh tadi kripelnya itu berapa, penyebabnya apa, ketemunya di sini Pak. Jadi ini salah satu contoh analisa stratifikasi ya, berdasarkan waktu, tanggal, berdasarkan tempat, berdasarkan model, berdasarkan fenomena. Jadi di analisa kondisi yang ada, tentunya berbagai macam cara bisa kita lakukan berdasarkan analisa stratifikasi. Nah, ini juga contoh Pak, karakteristiknya. Pak, tentunya ada satuan Pak. Kalau case-nya basis, kalau suhu ya pakai derajat, ada yang pakai persentase, ya ada yang pakai kilogram per bulan. Nah, ini salah karakteristik dari masalah-masalah tersebut. Contoh mempersempit masalah, yaitu ini kita sedikit melebar Pak, mempersempit masalah, yaitu kebocoran oli dari engine, oil filter. Jadi lebih detail lagi. Kalau kita cerita kripel tadi Pak, untuk mempersempit masalahnya, terjadi kripel. Di proses suplai. Suplai itu ngapain aja? Sortir, bawa barang tersebut ke rak, masukin ke dalam rak. Nah, itu proses-proses di mana terjadinya keterlambatan tersebut, kripel tersebut. Nah, di sini adalah contoh bagaimana menganalisa. Tentunya idealnya apa, aktualnya apa. Itu kuncinya di situ Pak. Di analisa kondisi yang ada. Itu yang menjadi real problem. Jadi problem di step 2. Nah, ini sama dengan bagaimana ikuti proses ini supaya bisa dibedakan dengan jelas antara step 2 untuk memahami situasi yang ada dengan step 4. Jadi step 2 dengan 4 itu nanti akan ngeling Pak. Yang jadi akar pertama nanti adalah pasti dasarnya problem dari step 2 ya, biar tidak confuse ya. Jadi step 2 adalah mencari real problemnya itu di mana sih? Ini adalah di step 2. Nah, ini adalah contoh-contoh saja kaitannya dengan data Gemba ya. Jadi kita cukup, kalau yang gampangnya sekarang pakai check sheet lah ya, itu kita bisa untuk dasarnya Gemba. Jadi di analisa kondisi yang ada ini tentunya pertama tadi kita ulas, kita Gemba genji busu, di mana terjadinya masalah, di proses apa, dan di urutan mana ditemukan masalah, dilihat idealnya kayak apa, aktualnya kayak apa. Nah, aktual itulah yang menjadi real problem ya. Baik, ini untuk di step 2 analisa kondisi yang ada, tentunya bisa dimasukkan ke dalam resume meeting untuk di step yang kedua. Kita masuk ke step yang ketiga. Kita masuk ke step 3, yaitu penetapan target. Nah, ini adalah step untuk menetapkan tujuan aktivitas dan mengeset ya, untuk mengukur hasil
aktivitasnya. Di sini ada what, apa, kapan. Nah, di sini kita melakukan semacam menentukan bagaimana target itu bisa terrealisasi. Ya, di sini problemnya apa, terus jumlahnya berapa, kapan akan diselesaikannya. Nah, ini nggak jauh dari situ. Nah ini Pak, contohnya. Jadi target memperlihatkan goal dari aktivitas. Jadi di sini Pak, menurunkan jumlah klaim ring defect. Jadi ini dari berapa, di tanggal berapa, diturunkan berapa, sampai kapan. Nah, di sini Pak, di step 3 yaitu penentuan target itu what, how much, by when. Nah, jadi itu problemnya apa sih? Oh, menurunkan cripple 30 case per bulan. Nah, mau diturunkan menjadi berapa? Diturunkan menjadi 0 di bulan apa? Di bulan Mei. Nah, di sini adalah di step 3 yaitu what, how much, by when. Nah, di sini adalah bagaimana meruspanya membuat target tersebut. Kalau zaman dulu kan ada SMART, yaitu ada spesifik, measurable. Nah, itu sama ya. Goalnya seperti itu. Nah, penetapan target nyatakan dengan jelas apa masalah yang dijadikan tema, nyatakan item secara spesifik. Nah, ini katakanlah judulnya Pak, apa sih? Menurunkan case cripple rata-rata 30 case per bulan. Nah, di sini biar jelas Pak. Terus menurunkan cycle time boxing dari 33 menjadi berapa? Nah, 30 detik. Ini adalah contoh-contoh target item. Ya. Lanjut. Nah, penetapan target ini ya, nilai target berdasarkan pada tingkat kesulitan tema serta kemampuan problem solving circle member. Pak, untuk target itu kadang-kadang kita nih bisa membuat target, wah segini kita mampu. Tapi sebaiknya kita membuat challenge yang lebih tinggi tetapi bisa kita capai, itu lebih puas lagi. Jadi untuk target itu bagaimana kita bisa melihat tempat lain atau benchmark yang sekiranya similar atau sama, kita bisa turunkan lagi. Nah, ini adalah challenge, itu memutuskan dan membandingkan dengan nilai departemen lain. Nah, ini jadi di departemen lain sudah ada yang similar, tapi kita challenge lagi. Ini salah satu contoh ya. Jadi bagaimana target itu tuh bisa kita buat ya berdasarkan di departemen bisa 50%, kita bisa 60% turunnya. Nah, ini salah satu challenge atau tantangan target yang perlu kita lakukan. Jadi target cukup Pak, sederhana, tapi harapannya bisa kerjasama dengan seluruh member. Untuk yang target sampai di sini tentunya jangan lupa Pak, setiap aktivitas itu ada resume meetingnya. Jadi di sini nanti setelah aktivitas tentu ada resume meeting, targetnya apa, sampai kapan akan diselesaikan, alasannya apa, dari berapa menjadi berapa. Nah, ini yang perlu dibutuhkan untuk resume meeting di kala step 3. Baik, kita masuk ke step berikutnya, yaitu step 4. Nah, step 4 ini analisa sebab akibat. Ya Pak ya. Nah, di step ini justru step yang mungkin sangat rumit, butuh waktu lama untuk selalu kerjasama brainstorming. Nah, di step 4 ini tentunya yang pertama adalah untuk menyelesaikan core problem atau masalah inti yang sudah dipersempit di step sebelumnya, yaitu di step 2 tadi Pak. Jadi real problemnya tadi. Ini adalah step untuk mengidentifikasi true cause dari masalah yang terjadi.
Ya, hasil akhir tidak dapat dicapai kecuali penanggulangan mengacu ke root cause atau akar penyebabnya. Ini adalah Bapak sekalian contoh bagan untuk fishbone. Ya, jangan lupa ini bagan fishbone mulai dari ini kepala ikan kalau efeknya, terus ini tulang utama. Nah, ini saya yakin Bapak-bapak sudah tahu. Nah ini Pak, ini contohnya memutuskan sebuah problem efek. Problem efek itu apa? Judul kepala ikannya. Nah ini Pak ya, jadi memutuskan sebuah problem efek itu adalah dampaknya tuh kayak apa sih? Nah ini contohnya pintu masuk kantin penuh sesak. Nah ini Pak, ini mengenai tadi, ini kepala ikan namanya efek disebut ini. Backbone adalah tulang tengahnya. Nah, ini adalah bagan-bagannya Pak. Ya, jadi nanti kepala ikan, tulang utama, terus di sini nanti beberapa faktor. Jadi ada faktor man, faktor mesin, material dan metode. Ya. Tentunya Bapak-bapak saya yakin sudah mengenal ini. Kita langsung saja. Ya ini cuma pengertian tentang panah-panah tersebut Pak. Ya, jadi ini dari faktornya apa. Terus ini tentunya medium bond ini dari root cause di step 2. Ya. Yang perlu diingat ketika menggambarkan medium, small dan tiny bond, jadi akar-akarnya tadi Pak. Nah itu tentunya harus ada korelasi. Ini memang agak cukup rumit. Ini pakai bahasa-bahasa yang mungkin zaman sekarang Pak. Jadi ada narrow down atau penyebabnya. Nah ini tentunya intinya itu Pak, bagaimana kita bisa menentukan root cause-nya yang dilingkarin ini Pak. Nah ini ya. Nah yang merah ini adalah dasarnya dari step 2 tadi, yaitu real problemnya. Ini contoh-contoh bagan bagaimana cara membuat fishbone. Nah ini Pak, jadi ini kan ini nama kepala ikannya itu judulnya apa. Nah terus ini siapa yang buat. Ini adalah sekedar sebuah dokumen saja Pak, yang perlu Bapak-bapak ketahui. Yang penting ada kepala ikan, tulang tengahnya, dan juga untuk faktor-faktor dari man, metode, material, dan sebagainya. Nah ini Bapak sekalian, jadi efek, jadi analisa sebab akibat. Kita mencoba bagaimana contoh-contoh hipotesa Bapak ya. Ini salah satu contoh efeknya kepala ikannya menurunkan cacat panjang break path. Nah ini faktanya adalah dimensi hasil pemotongan bervariasi. Terus mengapa dimensi bervariasi? Material tidak terpasang dengan tepat. Mengapa material tidak terpasang dengan tepat? Daya genggam jignya lemah. Nah, mengapa daya genggam jignya lemah? Tekanan air silinder rendah. Mengapa tekanan rendah? Kebocoran udara dari silinder. Nah, ini WWW hipotesanya Pak. WWW sampai dengan akar yang terakhir. Diuji balik. Contoh kebocoran udara silinder sehingga tekanan air silinder rendah. Sehingga daya genggam jig lemah, sehingga material tidak terpasang dengan tepat, sehingga dimensi hasil pemotongan bervariasi. Nah ini adalah yang dari step 2 tadi, root cause-nya. Ya, jadi kita mencari ini real problem, ini root cause-nya. Jadi kebocoran udara dari silinder. Ini adalah contoh-contoh Pak. Ini yang akan kita tanggulangi sebagai root cause-nya, kita lingkarin. Ini contoh-contoh hipotese bagaimana membuat sebab akibat itu bisa kita uji, ya. WWW, ya.
mengapa, karena mengapa. Nah itu adalah ini contoh-contoh. Semuanya ini contoh semua Pak, sama sampai dengan terakhir. Nah, tentunya di sini Pak, analisa sebab akibat memastikan bahwa main cause memang benar berpengaruh terhadap efek yang diidentifikasi. Verifikasi melibatkan membuat hipotesa, menganalisa data, dan kemungkinan membuat kesimpulan. Jadi ini adalah uji korelasinya Pak. Ini contoh-contoh uji korelasi. Tentunya Bapak-bapak sudah pernah menjalankan semua. Nah ini langkah dari main cause, saya rasa sudah juga. Nah ini contoh-contoh uji korelasi Pak. Jadi ini data yang menyatakan verifikasi main cause-nya penyebabnya gun miring saat penembakan. Nah di sini ada data-datanya Pak. Dan ini hasilnya benar-benar close. Nah ini adalah salah satu contoh memverifikasi main cause. Baik. Nah, sampai di sini untuk dianalisa sebab akibat. Tentunya Pak, dianalisa sebab akibat itu membutuhkan brainstorming. Dan juga yang terpenting adalah dari faktor tadi, faktor man, faktor metode, material, dan sebagainya. Tapi yang tidak kalah penting adalah jangan sampai real problem itu didapatkan dari step 2. Kalau step 2-nya bermasalah, tentunya di step 4-nya juga akan masalah. Yaitu kuncinya itu Pak, kalau step 2-nya tidak tepat untuk menganalisa kondisi yang ada, di step 4-nya akan kesulitan. Mohon di step 2 dimatengkan dengan baik. Kita masuk ke step berikutnya adalah step kelima. Step kelima adalah rencana penanggulangan. Ya Pak sekalian, jadi di step 5 ini ada rencana penanggulangan. Ini adalah step untuk mengevaluasi penanggulangan yang diusulkan untuk true cause yang sudah diidentifikasi dan membuat satu rencana implementasi untuk menetapkan penanggulangan. Jadi di step 4 tadi problemnya ada berapa sih? Dan di sini nanti akan ditanggulangi. Bagaimana cara menanggulanginya? Ada beberapa usulan penanggulangan. Yang penting itu Pak ya. Jadi list penanggulangan, jadi list dari usulan member-member, Pak tanggulannya begini, begini. Nah setelah banyak usulan itu baru dievaluasi. Nah di sini dari dampaknya, dari biayanya, berapa lama waktunya, terus pengaruh terhadap yang lain. Nah ini untuk memilih penanggulangan juga harus dilakukan evaluasi. Ini pertama. Terus yang kedua itu narrow down keperluan penanggulangan yang efektif dan efisien. Ketiga, pengembangan kesepakatan dengan pihak lain terkait, mempersiapkan rencana implementasi khusus. Ya, ini adalah 4 tahapan yang harus dilalui untuk rencana penanggulangan. Nah ini Pak. Jadi memilih 3 penanggulangan yang paling tepat dari satu usulan setiap member. Jadi tadi member kan ngusulin Pak, oh penanggulangan ini, penanggulangan ini. Nah dipilih 3. Kalau zaman dulu namanya ada PDPC. Jadi ada usulan 3 alternatif. Ini juga sama ya. Jadi 3 usulan mana yang lebih efektif, yang lebih murah, terus lebih mudah dilakukan, dan juga hasilnya lebih bagus. Nah ini juga tentunya beberapa alternatif penanggulangan. Nah ini Pak, cara pembobotan memilih tadi sama. Dari proposal yang diusulkan oleh member, memilih 3 proposal atau pengajuan terbaik, mencatat format evaluasi dan mengevaluasi dari apa yang diajukan member. Nah ini sama Pak.
Jadi ini tentunya untuk mengevaluasi usulan member menjadi 3 besar. 3 besar tadi dilihat dari dari segi biaya, dari sisi waktunya. Ini waktunya lama enggak nih untuk membuat improvement ini. Kalau melebihi dari akuisisi ya udah kita tinggalin. Nah itu. Ini beberapa alternatif penanggulangan yang tentunya nanti akan dipilih dalam kesimpulan-kesimpulan tersebut. Nah, rencana penanggulangan ya, di step ini mencatat proses yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan penanggulangan yang dipilih, mencatat proses. Pak, zaman dulu itu ada di 5W 2H ya, itu bisa diterapkan dengan sekarang sama, ini kesimpulan sama ya. Contohnya what, masalahnya itu apa, terus solusi penanggulangannya apa, itu what. Terus W, alasannya kenapa itu harus diperbaiki. Satu lagi how, detail aktivitinya. Jadi kapan membuat drawing, terus membutuhkan bantuan oleh siapa, ini bisa juga seperti itu. Terus where, di mana lokasinya, when, ya batas waktunya kapan, sampai kapan. Terus siapa PC-nya, yang terakhir homework berapa biayanya. Nah ini dari faktor-faktor inilah yang bisa kita lakukan. Sampai sekarang bisa untuk diimplementasikan Pak. Jadi menggunakan 5W 2H yang sudah berjalan. Ya, kiranya di step yang kelima yaitu rencana penanggulangan, tentunya sampai di sini jangan lupa menggunakan yang familiar adalah 5W 2H yang sudah berjalan sekarang. Itu lebih efektif Pak. Kita masuk ke step 6, yaitu penanggulangan. Di step 6 ini adalah penanggulangan dari apa yang tadi di-planningkan di step 5, yaitu tadi rencana penanggulangan, sekarang implementasi penanggulangan. Ini adalah step dari implementasi penanggulangan yang lengkap berdasarkan pada rencana penanggulangan. Bapak sekalian, di penanggulangan itu biasanya Pak, ada before afternya Pak. Bisa Bapak menggunakan foto, bisa dengan video, dan juga jangan lupa tren penurunannya setelah di penanggulangan itu. Setelah di penanggulangan itu trennya apa? Apakah achieve target atau belum mencapai target? Nah makanya di step 6 ini ada yang namanya PDCA Pak. Jadi contoh ini targetnya, Kripal itu targetnya dalam sebulan itu harusnya turun dari 15 menjadi 5 contohnya, tapi aktualnya kok masih 7. Nah, dilakukan PDCA lagi. Nah di step 6 ini yang terpenting adalah bagaimana Bapak mengimplementasikan rencana penanggulangan di step 5. Dan jangan lupa tadi visualnya Pak, rata-rata gambarnya itu pada tidak bisa sesuai dengan apa yang di-improve. Jadi gambarnya terlalu melebar, jadi tidak fokus. Itu biasa terjadi di step 6, yaitu memotretnya tidak pas. Nah mohon nanti di step 6 ini bisa lebih detail lagi ya. Nah penanggulangan mencatat main cost untuk penanggulangan yang dilaksanakan ya. Di sini menyatakan bagian sebelum dilakukan penanggulangan secara spesifik. Jadi namanya before. Nah, menyatakan bagian yang sedang dilakukan penanggulangan after. Nah, tadi Pak ya. Jadi menyampaikan bagian telah penanggulangan secara spesifik, klarifikasi perbedaan dari sebelum penanggulangan dilakukan. Jadi Pak, tadi sebelumnya itu berapa, setelah ditanggulangan menjadi berapa. Nah ini intinya di step 6 penanggulangan. Tentunya di sini ada before, after. Nah ini tentunya ada hasil penurunnya. Itu di step ke-6. Makanya Bapak sekalian di step 6 nanti jika membuat resume
tolong digambarkan lebih jelas kaitannya dengan before dan afternya serta penurunannya. Selanjutnya kita masuk ke step 7. Nah, step 7 adalah step evaluasi hasil. Nah, di step 7 ini Pak, yang perlu diperhatikan adalah di step ini hal diperiksa menggunakan nilai kontrol yang ditulis di target tadi Pak. Kan di step 7 itu kan kita ada target di step 2 tadi. Targetnya berapa, problemnya di bulan apa, mau diturunkan sampai bulan kapan. Nah, ini di sini di step 7 ya. Di step 7 itu tentunya penurunan di masing-masing problem. Contoh problemnya tadi katakanlah ada 2 atau 3. Nah, penanggulangan pertama di bulan apa, turunnya berapa menjadi berapa. Terus penanggulangan kedua, penanggulangan ketiga di sini adalah menggambarkan dari startnya problem sampai dengan akhir problem tersebut. Ya, jadi ini adalah bagaimana step itu di ketujuh ini adalah lembar evaluasinya. Tren cenderung menurunnya problem atau pencapaian problem tersebut. Ya. Dan tidak lupa di sini ada di step 7 itu ada semacam asesmen sumbu X, sumbu Y kaitannya dengan member yang berkuisisi tadi. Evaluasi hasil menggunakan nilai kontrol. Nah, jadi Pak, tadi yang disebut sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X adalah tempat kerja positif yang menyenangkan. Sumbu Y adalah kemampuan untuk berkuisisi. Seperti apa? Awalnya contoh Pak, di sumbu X katakanlah dari 2,3 menjadi 2,8. Di sumbu Y dari 2,8 menjadi katakanlah 3. Nah, ini adalah dengan adanya berkuisisi ini harapannya sumbu X dan sumbu Y ini bisa naik. Dengan apa? Tema terpecahkan atau terselesaikan, dan tentu kenyamanan bekerja, kondisi area kerja lebih baik lagi. Ini di step yang ketujuh. Jadi rangkumannya adalah tentunya dibandingkan tadi Pareto, pembandingnya tadi Pak before after. Satu, dibuatkan Pareto grafik sebelum dan sesudah. Itu gampang banget dilihatnya Pak. Ya, jadi itu. Terus data skill anggota. Jadi sumbu Y tadi jangan lupa Pak, cost-nya. Jadi cost down-nya itu berapa? Cost saving-nya berapa? Di step 7 juga harus tampil. Terus terakhir grafik evaluasi target. Tadi ya, target dari step 3 sampai dengan akhir penurunnya berapa. Nah, ini yang perlu di konsen di step 7, yaitu mengenai hasil kuisisinya juga mengenai asesmennya. Ini adalah contohnya. Nah, ini grafik penurunan Pak. Ya, ini grafik penurunannya mulai dari startnya sampai finish. Nah, terus ini adalah grafik kenaikannya sumbu X, sumbu Y. Nah, ini adalah data before afternya. Bisa berupa grafik seperti ini, juga bisa dengan Pareto. Nah, tentunya ini Pak, ini adalah step 7 evaluasi hasil, yang mana tentunya tren penurunnya bisa tercapai atau enggak, dan juga kenaikannya terhadap sumbu X, sumbu Y-nya. Selanjutnya kita masuk ke step terakhir, yaitu step 8. Nah, step 8 standarisasi dan tindak lanjut. Nah, di step 8 ini Pak, nah, yang perlu kita amati adalah step untuk menetapkan cara
maintain, kontrol untuk menjamin implementasi penanggulangan yang stabil dan terbukti efektif. Jadi di step 8 ini adalah tentunya Pak, pertama harus penanggulangan dibuatin SOP-nya. Itu yang terpenting. Penanggulangan dibuatin SOP-nya, setelah buatin SOP, setelah selesai minta approve dari pimpinan, disetujui pimpinannya. Setelah disetujui pimpinannya, baru disosialisasi ke semuanya bahwa SOP ini sudah bisa berjalan dan sebagai SOP terbaru. Dan tentunya kalau itu halnya positif, bisa dijogoteng ke tempat yang lain. Ya, itu tujuan di step ke-8. Tentunya standarisasi kerja tadi Pak harus dikontrol. Nah, setelah improve-nya berjalan, dibuatnya SOP, sosialisasi, benar nggak dilakukan teman-teman. Nah itu tentu itu yang penting itu. Terus selanjutnya adalah di step 8 setelah dijogoteng, terus rencana berikutnya itu mau ngapain setelah tema ini selesai. Apakah mau menyelesaikan tema-tema yang tadi belum selesai atau memilih tema yang lain. Jadi yang step ke-8 adalah standarisasi mengenai standar pekerjaan atau buat SOP, disetujui pimpinan, sosialisasi ke member, dan juga syukur sip merah dan sip putih, evaluasi implementasinya, SDCA. Terus juga yang berikutnya adalah bisa dijogoteng ke tempat lain. Dan yang terakhir adalah tindak lanjut untuk proses akuisisi berikutnya. Nah, ini adalah Bapak sekalian cuplikan kaitannya garis besarnya step GQCC. Demikian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.